beliau, pengikut beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan di sini yang ulun menghormati dan ulun muliakan para habaib yang hadir di sini, khususan Habib Muhammad Arsyad Al-Qadri dan para habib yang dimanapun berada, alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para hadirin yang hadirat yang insyaallah dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulun disuruh jar menyampaikan sedikit tentang manakib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, sebujurnya ke depan kada cocok ulun menyampaikan manakib ini. Kenapa? Soalnya ulun, tarikat ulun dari Pondok Bahari sampai ke Tarim, tarikat ulun tarikat Alawiyin, tarikat Saman lain. Ulun di Pondok Nurul Muhibbin 7 tahun tarekat Alawiyin, lanjut ke Tarim, di sana Alawiyin juga. Pas di sini suruh menyampaikan tarekat Saman ya kada rasuk sebujurnya. Tapi ngaran dia minta ayo bacakan kan, disuruh membacakan sedikit kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Saman Al-Madani, lebih singkatnya biografi beliau ialah, nama panjang beliau ini ialah Syekh Muhammad Saman Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani Al-Qadri Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Nah, itu ngaran Sidin, ngaran panjang Sidin. Sidin ini termasuk daripada Al-Hasani juga, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, kayak Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, Sidin ini termasuk daripada keturunan Sayyidina Hasan. Makanya bila Sayyidina Sadah Bani Ba'alawi kebanyakannya dari penduduk Tarim. Nah gitu. Sedangkan Al-Hasan ini di luar daripada Tarim, mungkin wilayah daripada Mekah, Madinah itu banyak Al-Hasani. Sedangkan wilayah Yaman, nah itu banyak Al-Alawiyin daripada Sayyidina Husain. Nah, dan atau gelar beliau juga Al-Ghaus Az-Zaman Al-Wail Qutbil Al-Akwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang jika diruntutin silsilah keluarganya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur cucunya yang bernama Sayyidina Hasan. Nah, dari Sayyidina Hasan sini baninya Habib juga, tapi keturunan daripada Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain. Beliau ialah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Imam Asy'ari dalam bidang teknologi dan akidah, dan Imam Syafi'i dalam madhab furu' ibadah, dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam ilmu tasawuf. Nah, Sidin ini komplit juga kan, terbagi ilmu itu ada 3. Pertama, kita wajib mempelajari ilmu fikih. Fikih Sidin mengambil ilmu fikih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan daripada tasawuf Sidin mengambil ilmu juga dari Imam Junaid Al-Baghdadi, dan Sidin mengambil ilmu i'tikad atau ilmu tauhid daripada Imam Asy'ari. Nah, kayak kita semua Asy'ari bertahan ke Asy'ari, yalah Asy'ariyah. Nah, kita semua itu juga. Jadinya Sidin ini top sudah lah, ibaratnya sudah terkumpul 3 ilmu di dalam diri Sidin. Nah, beliau tinggal di Madinah, menempati rumah yang pernah ditinggali khalifah pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Sidin ini dahulu waktu di kota Madinah, Sidin mendiami bekas rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang As-Siddiq yang paling agung yang tiada bandingannya kecuali para anbiya wal mursalin. Nah, itu Sidin dahulu meninggali rumah bekas khalifah pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Guru mursyid beliau diantaranya ialah Sayyidah Syekh Mustafa Al-Bakri, seorang wali agung dari Syria. Nah, tuh gunung mursyid Sidin. Guru mursyid ini beda lawan guru biasa. Bila guru biasa tuh kayak melajari fikih, tauhid atau ilmu mantik, ilmu faraid, ilmu ini, ilmu itu, nah tuh guru biasa. Sedangkan ilmu mursyid ini membimbing kepada jalan Allah. Ya, ilmu guru mursyid ini saikung haja. Siapa guru mursyid ini kada sembarang orangnya. Nah, guru mursyid Syekh Saman ini ialah Syekh Mustafa Al-Bakri, seorang wali dari negeri Syria. Nah, itu guru mursyid Sidin.
keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi. Nah tuh Guru Mursyid Sidin ini keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pas benar Sidin diam di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Guru Mursyid Sidin keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah pas jadinya dari pihak ayahnya, sedangkan dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husain sibti Rasulillah. Sibti ini artinya cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap Guru Mursyid Sidin nih. Dari nasab abah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari nasab mama keturunan Sayyidina Husain. Tagabung dua top dah sudah Guru Mursyid Sidin ini. Makanya Sidin jadi ulama besar juga. Guru Mursyidnya kan ulama besar, wali Allah, wali besar. Nah, pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Ghautuz Zaman, dari wali kutub al-akwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah dalam periode 200 tahun sekali. Nah, pangkat kewalian Sidin ini sangat tinggi, yang mana pangkat kewalian Sidin ini bisa dicapai ke pangkat kewalian tersebut selama 200 tahun sekali. Nah bila sudah 200 kemudian hanyar mencungul pulang ke Sidin, 200 tahun kemudian hanyar lagi mencungul ke Sidin. Nah di tahun Sidin itu Sidin orang yang terpilih memegang kewalian tersebut, tingkat tertinggi itu, dan beliau ialah Khalifah Rasulullah pada zamannya. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah banyak benar kalau dihitung ya Sidin nih. Bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Karamah agung beliau diantaranya ialah pangkat kewaliannya yang begitu tinggi. Beliau mendapat hak memberikan syafaat kepada 70 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua termasuk daripada 70.000 tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berkat kita membaca sedikit manaqib Syekh Saman Al-Madani. Beliau dilahirkan di Madinah dari keluarga Al-Quraisy. Nah makanya Sidin tadi kan nasab kita Al-Quraisy ada pada tahun 1130 atau 1718 Masehi. Berartinya Sidin ini kurang lebih berapa tahun sudah meninggalkan kita? 1718 Masehi. 300 tahunan lah, kurang lebih lah 300 tahunan meninggalkan kita. Dan kerennya lagi Sidin ini, ketika Sidin dilahirkan, pimpinan para aulia yang diyakini oleh para habaib di Tarim ialah Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Sahih Ratib, meninggal dunia. Nah yang dirawayatkan Imam Abdul Al-Haddad ini memegang kewalian kutub pimpinan para aulia selama 60 tahun. Awas benar, pas Sidin meninggal, Imam Abdul Al-Haddad Sidin meninggal, lahirlah Syekh Saman Al-Madani. Sidin sebagai penggantinya pada zaman itu. Nah ada aja yang menggantikan timur. Ya Sidin yang menggantikan menurut ulama Al-Madinah, karena berbeda pendapat. Ulama Tarim meyakini si anu, ulama Madinah si anu, nah lain-lain, tapi semuanya aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelahiran beliau pula bertepatan dengan wafatnya seorang wali Allah yang lain ialah Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad. As-Saman tinggal di dalam rumah bersejarah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil ia telah memperlihatkan tanda-tanda keistimewaan dan keganjilan dibanding teman-temannya yang lain. Nah, ia memiliki akhlak yang mulia, gemar beribadah, menyayangi fakir miskin, sangat menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, ini diantara amaliyah beliau, sangat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Ridallah fi ridha walidain, sakhatallah fi sakhta walidain. Ridanya Allah terletak di ridha kedua orang tua, murkanya Allah terletak di murkanya kedua orang tua. Dan inilah salah satu amalan Sidin waktu halus, sangat memuliakan kepada kedua orang tua. Nah itu menyukai orang alim dan orang soleh juga. Nah karena kan diriwayatkan menjalasa alim karena jalasani lah, itu kurang lebih lah. Barang siapa duduk dengan orang alim itu sama jar Nabi duduk denganku jar juga. Nah salah satu kegemaran Sidin waktu halus ini juga ketujuh berkumpulan orang-orang alim, orang-orang soleh. Semoga kita termasuk daripadanya juga. Amin. Beliau juga senantiasa menjauhi perbuatan tercela dan lain sebagainya. Usia 8 tahun Syekh Muhammad Saman Al-Madani telah hafal kitab suci Al-Quranul Karim. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an.
Amin. Ini kabul doa nih, ini hujan. Berdoa aja dalam hati nih, mudahan hajat-hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah rahimakumullah. Pendidikan awalnya didapat dari ayahnya sendiri, siapa? Syekh Abdul Karim. Nah, dari orang tuanya juga Sidin belajar, kayak guru Bakhit belajar lah Kuitan Sidin juga kan, kayak Ahmad Mughni. Nah, kayak itu juga. Termasuk juga Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini belajar, orang pertama yang mendidik beliau ialah orang tuanya sendiri. Nah, maka karena itu andai kata kita sudah baisi anak kena, misalnya yang sudah beranakan kan, orang pertama yang mengajari anak kita membaca Al-Fatihah kalau hamun kawa bisa kita sarongan, karena itu salah satu amaliyah supaya amal selalu mengalir, karena kan Al-Fatihah itu setiap hari dibaca. Bila kita yang mengajari anak kita membaca Al-Fatihah, otomatis pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Jangan sampai orang lain yang mengajarkan anak kita itu membaca Al-Fatihah. Paling kada bismillah lah diajarinya, mengalir sudah. Apalagi kalau sebijian Al-Fatihah, insya Allah pahalanya selalu mengalir ke alam kubur setelah kita meninggal dunia. Nah, gitu juga. Beliau juga menginjak remaja, ia belajar berbagai bidang ilmu agama kepada ulama Madinah, diantaranya siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, Syekh Sayyid Al-Atiyatullah, Syekh Muhammad Tahir, dan lain-lain. Nah, itu diantara guru-guru beliau di kota Madinah. Namun yang lebih mengesankan baginya ialah di bidang tauhid dan tasawuf. Di bidang ini ia belajar dengan Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, mengambil dan mendapatkan ijazah tarekat Khalwaitiyah. Selain itu ia juga pernah belajar 4 tarekat lainnya, yakni Qadariyah, Naqsabandiyah, Syaiziziyah, dan Syadhariyah. Nah, 4 tarekat tersebut dipelajari beliau. Kada saya sebutin aja sih dia mempelajari beliau. Luar biasa, 4 tarekat langsung dipelajari beliau. Nah, maka karena itu kelebihan salah satunya tarekat Syekh Salman Al-Madani ini, Samaniyah, ialah menggabung 5 tarekat. Nah, 5 tarekat digabung, dikolaborasi, yang menjadi 1 tarekat ialah bernama Samaniyah. Nah, itulah salah satu kerennya tarekat Samaniyah ini, menggabung 5 tarekat yang telah beliau pelajari, beliau rangkum supaya orang ini lebih lagi mudah mendekatkan diri kepada Allah, dibikinkan beliau ialah tarekat Samaniyah. Nah, itu salah satu kelebihan tarekat Samaniyah juga, tarekat yang memudahkan umat agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Salman mengkolaborasikan atau menggabungkan teknik-teknik zikir dan wirid berbagai tarekat tersebut, terutama Khalwatiyah, serta dilengkapi dengan beberapa gubah yang ia susun sendiri sehingga dikenal dengan nama baru, yaitu Samaniyah. Nah, yang jar ulang tadi itu teh, yang terkenal dengan nasab Ratib Salman. Beliau tidak hanya menyebarkan metode zikirnya di kota Madinah, tapi juga sampai ke pelosok timur tengah seperti Yaman, Mesir, Sudan, Ethiopia, kawasan Asia Tenggara, dan lain-lain. Nah, banyak beliau sebarkan ke tempat negeri lainnya. Dengan demikian, mengamalkan Ratib Salman sama halnya dengan mengamalkan 5 aliran tarekat dalam sekali waktu dan tempat dengan hanya seorang guru. Nah, luar biasa yang tarekat Samaniyah ini. Kita mengamalkan tarekat Samaniyah ini sama mengamalkan 5 tarekat lainnya, karena Sidin sudah mengkolaborasikan atau menggabungkan 5 tarekat menjadi 1 tarekat, ialah bernama tarekat Samaniyah. Itu salah satu keutamaan tarekat Samaniyah. Di Madinah, beliau juga menjabat sebagai guru kunci makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Nah, yang memegang kunci makamnya Rasulullah itu ketika beliau masih hidup, beliau sendiri tukang pegang kuncinya tuh. Dan beliau juga mengajarkan di madrasah Sanjariyah yang didatangi banyak murid dari negeri-negeri jauh. Di beberapa kota di Yaman dan Hijaz didirikan Zawiyah Pondok Samaniyah. Nah, ada juga di negeri Yaman sana Zawiyah Samaniyah nih, pondok khusus tarekat Samaniyah ada juga di negeri Yaman sana yang didirikan sudah. Sedangkan di Jeddah, pondok tersebut didirikan pada tahun 1777. Nah, di situ ada juga di Jeddah letaknya.
Ia telah setelah ia wafat atas biaya Sultan Palembang yang bernama Sultan Muhammad Bahaddin dengan biaya sebesar 500 rial. Oleh karena itu zikir samaniyah ini menjadi amalan wirid di Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga ratib saman selain sebagai ibadat juga menjadi adat banyak pengikutnya di Palembang sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang di Kalimantan Selatan sudah mencakup sebarataan ya. Kalau alhamdulillah mungkin untuk sekarang paling besar tarekat samaniyah terletak di Kalimantan Selatan. Mudahan Kalimantan Tengah termasuk juga itu nah. Dan semasa hidup beliau ia tidak hanya aktif dalam berdakwah, kan hanya berdakwah aja sih nih, tapi berdakwah ke berbagai daerah, tetapi juga menjadi seorang penulis yang produktif, artinya yang banyak karangan sidin juga. Tapi orang tahunya biasa kan ratib saman aja, tapi karangan kitab sidin pun juga banyak. Semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kitab karangannya tersebut diantaranya ialah An-Nasafah Al-Alahiyah fi Kayfiyati Suluk At-Taraqiyah Al-Madaniyah, itu diantaranya. Al-Hiyasah Al-Laqfan, ya juga. Al-Asrar Al-Ibadah, Al-Qasidah Al-Ainiyah, itu termasuk diantara kitab-kitab yang beliau susun. Dan di antara wasiat, dan ini yang terakhir, di antara wasiat yang diberikan Syekh Saman Al-Madani ialah nani amun kawa dicatat, direkam di video. Nah, sudah bertanda. Pertama, wasiat sidin beliau Al-Imam Qutbi Al-Ghaus Az-Zaman Al-Wali Al-Qutbi Al-Akhwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani pernah berkata, tidaklah aku diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi al-wali al-qutb al-ghaus dan qutb al-akhwan, melainkan aku selalu rutin membaca doa Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali Jarsidin berturut-turut setelah selesai salat subuh, sebelum berkata-kata urusan dunia dan dia istiqomah membacanya, maka orang tersebut menempati martabat fadilah kutub. Nah, sama orang tersebut mengamalkan doa itu sama seperti makamnya wali kutub yang beliau sampai ke makam tersebut. Nah, itu jamalannya setiap imbas sembahyang subuh, jangan berpandai masalah dunia, baca doa tadi 4 kali diamalkan, insya Allah dapat makam seperti makam beliau, dan semoga kita termasuk daripadanya. Amin. Rabbal alamin. Maksud beliau memberikan amalan ini ialah agar kita selalu bersatu sesama umat Islam dan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah ada iri dengki dan buruk sangka terhadap sesama sekalipun seorang itu kelihatannya hina. Nah, maka dari itu walaupun kelihatan hina, jangan ada sangka buruk kita, karena belum tentu terlihat hina di hadapan Allah. Siapa tahu hina di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah disebutkan di dalam Sahih Muslim, amun kada salah, cerita seorang Muslim dan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, amun kada salah, disebutkan di sana seorang pelacur atau bahasanya PSK lahung. Nah, ini kan di hadapan manusia hina benar. Kalau tahu aja buan pian kayak Pak, buan pelacur lahung tuh hina benar. Nah, setingkat pelacur lahung nih, ketika itu nih hadis nih diceritakan daripada riwayat Abu Hurairah kalau kada salah nih riwayatnya, diceritakan seorang pelacur ini melewati sebuah sumur. Nah, di pinggir sumur itu ada anjing yang sedang kehausan. Anjing kehausan kan apa ilatnya keluar kalau biasa kalau. Nah, kalau ilat ngaran marsa kasihan pelacur tadi diambilinya dipaculnya sepatu baksinya tuh. Nah, sepatu baksinya dipaculnya, dicibukakannya ke sumur tadi, diminuminya anjing tadi. Nah, karena berkat pelacur meminumi anjing tadi, di hadis itu disebutkan pelacur tersebut ketika wafatnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jangan sekali-kali kita melihat nih orang nih hina, tapi karena tahu kita di sisi Allah, siapa tahu orangnya mulia. Nah, sebaliknya orang-orang ini kelihatan mulia, tapi kita kada tahu akhirnya ini timbul suul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita akhir hayat kita termasuk orang yang husnul khatimah dan kita selalu bersangka baik kepada orang lain.
Jadi membaca doa ini, nah doa yang diamanahi Sidin tadi tuh, membaca doa ini setelah sholat subuh dengan niat mudah-mudahan semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diampuni Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala atas semua urusannya. Untuk mengamalkannya dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan dari segala penyakit hati seperti ria, ujub, takabur, sombong, iri, dengki, hasud, berprasangka buruk dan sifat-sifat buruk lainnya. Dengan berkat doa tersebut semoga kita dihilangkan dari sifat seluruhnya. Dan yang kedua, pesan dari Sidin lagi apa? Barang siapa mengambil tariqah kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti orang tersebut akan mendapatkan rasa majazub di dalam dunia. Maksudnya apa? Diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala akalnya yang berbasyariyah diganti dengan akal yang bersifat robbaniyah. Nah, ini luar biasa nih kalau sampai pikiran kita. Ini orang-orangnya aja nih. Ulun sekadar menyampaikan, membacakan aja. Mungkin nggak tahu nih kayak maksudnya. Yakni diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan rasa punya wujud dan sifat al-af'al diganti dengan rasa al-adam, muhaq darah adam semata-mata yakin tiada punya wujud sifat dan af'al melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun sekadar menyampaikan aja nih pesan dari Sidin. Dan yang ketiga, nah ini yang keren juga, nah perlu diingat yang ketiga nih. Apa aja Sidin? Perkataan aku ini seperti perkataan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Sidin? Barang siapa yang menyerukan aku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, di ketika mendapatkan kesusahan niscaya aku akan datang menolongnya. Nah, itu amalannya. Misalkan dalam kesusahan apakah di jalan kempes ban kah misalnya, apakah sambat ngaran Sidin ya Saman, ya Saman, ya Saman, insya Allah ada aja orang yang menolong orang tersebut dengan berkat Syekh Saman Al-Madani. Nah, mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan. Salah mat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.